Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kitab Al-Khulasah fi Usulul Fiqhi karangan Dr. Muhammad Hasan Hitu, yang akan kita baca tentang al-ijtihad wa taqlid. Nah, jadi ini masih kelanjutan dari pembelajaran kita terhadap usul fikih, di mana sudah saya pernah sampaikan bahwasanya dalam usul fikih itu ada beberapa hal yang kita pelajari ya. Misalkan dalam definisi disebutkan usul fikih adalah ma'rifatu dalailul fikhi ijmalan, adalah mengetahui dalil-dalil fikih secara global, wa kaifiyatul istifadati minha, dan bagaimana cara istifadah dari dalil-dalil itu apabila terjadi ta'arud, apabila terjadi pertentangan, wa halul mustafid, dan juga kita belajar tentang keadaan orang yang mengambil faidah atau yang kita sebut dengan mujtahid. Nah, di sini kita sudah sampai di menjelang akhir penjelasan tentang usul fiqh, yaitu penjelasan tentang mujtahid, di mana kita akan belajar tentang ijtihad dan taklid. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar sifat-sifat seorang mujtahid dan syarat-syarat seorang mujtahid, sehingga dengan mempelajarinya kita bisa tahu apa saja syarat-syarat yang disyaratkan oleh ulama agar seseorang itu dikatakan layak untuk menjadi seorang mujtahid. Baik, kita baca di halaman 126. Al-Babu Tsamin, bab yang ke-8. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-Babu Tsamin, bab yang ke-8. Fil ijtihadi wa taqlid, menjelaskan tentang ijtihad dan taqlid. Al-ijtihadu lughatan huwa istifragul wus'i fi bulughil ghardi. Ijtihad lughatan secara bahasa, huwa istifragul wusli, adalah mengerahkan al-wus'i, seluruh daya, fi bulughil ghardi, fi bulughi, untuk sampai al-ghardi, kepada tujuan. Jadi ijtihad itu upaya kita secara bersungguh-sungguh ya, secara bahasa. Kalau dikatakan orang yang mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh, artinya dia sudah mengerahkan seluruh daya, upaya dan kekuatannya agar dia bisa sampai kepada tujuannya. Itu yang kemudian kita sebut dengan ijtihad ya. Jadi orang yang belajar sungguh-sungguh, sungguhnya dia mujtahid. Mujtahid dalam belajar. Orang yang bekerja sungguh-sungguh itu adalah orang yang mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Jadi mujtahid secara bahasa itu orang yang mengerahkan seluruh daya dan kemampuannya untuk bisa sampai kepada tujuannya. Baik, itu secara bahasa ya. Secara bahasa al-ijtihad adalah mengerahkan segala upaya agar kita sampai kepada tujuan kita. Adapun secara istilah, huwa istifragul juhdi fi darkil ahkam syar'iyyah. Wastilahan, adapun pengertiannya secara istilah, huwa istifragul juhdi, adalah mengerahkan seluruh kemampuan. Istifrag, mengerahkan al-juhdi, seluruh kemampuan, fi darkil ahkam, untuk mengetahui hukum-hukum asy-syar'iyyah, syar'iyyah. Jadi kalau secara istilah, makna ijtihad ini hanya terfokus kepada orang yang kemudian mengerahkan seluruh daya dan upayanya untuk bisa sampai kepada hukum-hukum syariat, untuk bisa dia mengetahui hukum-hukum syariat. Baik, jadi teman-teman sekarang sudah tahu bedanya ijtihad, makna ijtihad secara lughatan, secara bahasa, dan secara istilahan ya. Kalau istilahan memang hanya terkhusus kepada hal-hal yang berkaitan dengan hukum syariat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah sifatul mujtahid. Sifatul mujtahid, sifat-sifat seorang mujtahid. Wal ijtihadu la yakunu bi an yadda'i al-insan annahu mujtahidun bi mujarradi qira'atihi li ba'dil ulumi syar'i. Wal ijtihad, adapun ijtihad, la yakunu bi ayyadda'il insan, tidak terjadi bi ayyadda'il insan, dengan harus
mengaku atau mengklaim seorang manusia annahu mujtahid, bahwasanya dia adalah seorang mujtahid, bimujarradi, hanya dengan qiraatihi, membacanya orang itu, li ba'di ulumi syar'i, bagi sebagian ilmu-ilmu syariat. Jadi ijtihad itu tidak kemudian bisa diklaim oleh orang yang kemudian mengklaim dirinya mujtahid karena dia sudah membaca beberapa buku tentang ilmu-ilmu syariat. Walau kana hafizan lil kitabi was sunnati ala iftiradi wujudihi al-yawm. Walau kana, sekalipun ada orang itu hafizan, adalah orang yang hafal, lil kitabi was sunnah, bagi kepada kitab, artinya Al-Quran, was sunnati, dan sunnah, ala iftiradi wujudihi al-yawm, ala iftirad, atas pengandaian, wujudihi, adanya orang tersebut yang bisa hafal terhadap kitab dan sunnah, al-yawm, hari ini. Jadi walaupun dia dikatakan membaca beberapa buku tentang ilmu-ilmu syariat, hafal terhadap Al-Quran, hafal terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, itu tidak cukup bagi seseorang untuk mengklaim dirinya seorang mujtahid. Fahifdzus sunnati syai'un wa kaifiyatu istinbatil ahkami minha syai'un akhar. Maka menghafal sunnah itu adalah sesuatu, dan kaifiyatu istinbatil ahkam, dan cara kita istinbat hukum itu adalah syai'un akhar, adalah sesuatu yang lain. Jadi jangan kemudian kita mengatakan orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang kemudian dikatakan bisa berijtihad. Karena beda antara orang yang hanya hafal dan orang yang bisa kemudian mengambil istimbatul ahkam, orang yang bisa mengambil hukum dari Al-Quran ataupun hadis itu. Wa innama yakunu almar'u mujtahidan bisyurut. Maka innama, dan hanya saja, yakunu, ada, almar'u, seseorang itu, mujtahidan, adalah disebut mujtahid bisyurut, dengan beberapa syarat. Jadi tidak kemudian orang yang kemudian hanya hafal terhadap Al-Quran dan sunnah itu kemudian kita sebut dia adalah mujtahid, tapi ada syarat-syaratnya. Apa saja? Wa min syurutil mujtahid, dan termasuk dari syarat-syaratnya mujtahid. Yang pertama, al-bulughu wal aqlu. Yang pertama adalah baligh dan al-aqlu, berakal. Orang baligh dan berakal. Ya, baligh ini berarti kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, kalau perempuan dia head, ya. Wal aqlu, dan berakal, artinya dia tidak gila, teman-teman. Ini syarat utama, ya. Saya kira kalau syarat ini semuanya bisa, ya. Semua dari kita adalah baligh dan berakal. Yang kedua, al-adalah, mempunyai sifat adalah. Sifat adalah ini seperti yang kita ketahui dalam ulumul hadis adalah orang yang tidak melakukan dosa besar, orang yang tidak terbiasa melakukan dosa kecil, kemudian menjaga nama baiknya, gitu ya. Nah, ini disebut dengan adalah, integritasnya tinggi. Banyak, ya, orang yang seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, fiqhun nafsi. Yang ketiga syaratnya adalah fiqhun nafsi. Apa itu? Wa huwa malakatun tahsulu lil mar'i bituliz zaman wa sabri 'alal ilmi. Wa huwa malakatun, adalah sebuah kemampuan, tahsulu, yang diperoleh, lil mar'i, bagi seorang, bituliz zaman, dengan lamanya waktu, wa sabri, dan kesabaran, 'alal ilmi, atas ilmu. Jadi fiqhun nafsi itu apa? Sebuah kemampuan yang diperoleh ketika orang belajar dalam waktu yang sangat lama dan sabar atas ilmu. Artinya sabar, dia tekun dalam belajar itu. Wa mulazamati al ulama, dan dia mulazamah terhadap ulama. Mulazamah ini orang yang kemudian dekat dengan ulama, belajar dengan ulama, gitu ya. Tidak kemudian dia belajar sendiri, harus ada seorang ulama yang kemudian membimbingnya. Wal wuqufi ala aqwalil mujtahidin minas salaf, dan dia paham, mengetahui, ala aqwal al mujtahidin, dan atas kaul-kaul para mujtahid, minas salaf, dari golongan salaf. Wa ma'rifati wajhi aqwalihim, dan mengetahui bentuk atau maksud daripada perkataan-perkataan mereka itu, ya. Jadi selain dia harus dekat dengan ulama, dia harus juga mengetahui kaul-kaul yang diucapkan oleh mujtahid dari golongan salaf, dan juga mengetahui kenapa kemudian mereka mengeluarkan kaul tersebut, mengeluarkan pendapat tersebut, ya. Jadi harus mengetahui hal-hal itu semua. Wa munaqashatiha, bukan hanya mengetahui, dan dia harus munaqashah, harus mendiskusikannya, harus dipelajari dengan detail. Wa hiya fawqa hadza kullihi,
syai'un jibilliyun 'alal aghlabi wa hiya, adapun fiqhun nafsi itu fauqa hadza kullihi, di atas semua yang sudah kita jelaskan ini. Apa? Dari lamanya dia belajar, kemudian dia harus sabar, teman-teman, harus dia mulazamah dengan ulama, harus dekat dengan ulama. Apa? Adalah syai'un jibilli, adalah sesuatu yang berupa watak atau karakter, alal aghlabi, biasanya. La yata'atta bil kasabi, tidak bisa datang bil kasabi dengan usaha, kama qala al imamul haramain, sebagaimana dikatakan oleh Imam Haramain. Jadi setelah menjelaskan fiqhun nafsi itu adalah dia harus belajar dengan waktu yang lama, dekat dengan ulama, mengetahui kaul-kaul ulama. Tapi di atas itu semua, menurut Imam Haramain, fiqhun nafsi ini adalah sesuatu yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita usahakan. Jadi tidak semua orang yang belajarnya sama bisa sampai kepada derajat mujtahid ini, karena memang ada karakter-karakter orang yang memang dia dibentuk oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu berijtihad, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan imam-imam yang lain, Imam Hambali dan imam-imam yang lain, imam dalam bidang fikih ya. Jadi begitu ya, untuk fiqhun nafsi lebih kepada bawaan karakter yang kemudian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pilihan tertentu. Yang keempat, al-ilmu bil Quran ya. Yang keempat ini mengetahui dengan Al-Quran. Apa saja? Nasikhuhu, nasikhihi, nasakhnya, wa mansukhihi, dan mansukhnya, yang terhapus ya. Nasih yang menghapus, mansuh yang terhapus. Wa amihi, dan yang am dari Al-Quran. Wa khasihi, dan yang khas. Wa mutlaqihi, dan yang mutlaq. Wa muqayyadihi, dan yang muqayyad. Wa muhkamihi, dan yang muhkam. Wa mutasyabbihihi, dan yang mutasyabbih. Wa dhahirihi, dan yang dhahir. Wa muawwilihi, dan yang muawwal. Wa asbabin nuzul, dan mengetahui asbab nuzul. Jadi harus mengetahui Al-Quranul Karim dari sisi yang sudah kita sebutkan semua, nasakh, mansuh, am, khas, mutlak, muqayyad, muhkam, mutasyabih, zahir, muawwal, dan mengetahui asbabun nuzul. Baik, yang kelima adalah al-ilmu bis sunnah. Ini baru 5 teman-teman. Ini mulai sulit ya untuk kita sampai kepada derajat ini ya. Makanya sampai sekarang, setelah masa salaf, masa-masa kejayaan umat Islam, sampai sekarang belum ada orang yang memproklamirkan dirinya sebagai mujtahid. Yang kelima, al-ilmu bis sunnah. Mengetahui dengan sunnah Nabi ala nahwi ma ulima minal Qur'an, atas dasar yang diketahui daripada Al-Qur'an. Wa ayyakun muttali'an 'alaiha fi kulli kutubiha, dan dia mengetahui terhadap Al-Quran fi kullu kutubiha, dalam semua kitab-kitabnya. Bukan hanya satu kitab, semua kitab sunnah harus dipelajari. Ya kalau kita hanya hafal Arba'in Nawawi gak hafal ya jauh dari mujtahid teman-teman ya. Ini harus hafal semuanya. Wala yakfiha yanzura fi sahihain, tidak cukup dia hanya melihat dalam kitab sahihain Bukhari Muslim, enggak. Awil kutub sittah, tidak cukup hanya melihat di kutub sittah atau mengetahui hadis-hadis dalam kutub sittah. Au ayyadhif ila zalika musnad Ahmad, tidak cukup dia mengetahui musnad Ahmad, wa sunan Baihaqi, dan sunan Baihaqi, mustadrak al-Hakim, dan mustadrak al-Hakim. Au ma syabaha hadza, atau yang menyerupai kitab-kitab ini. Farubbama fatahu haditsun laisa fi hadhil kutub, barangkali terlewat bagi dia sebuah hadis yang tidak ada dalam kitab-kitab ini. Bal fi ghairiha, tetapi terdapat pada kitab-kitab lainnya. Jadi harus tahu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, semuanya itu tahu. Mustadrak Hakim, Sunan Al-Baihaqi, atau semuanya ya. Karena bisa saja dia tidak mengetahui hadis yang tidak ada dalam kitab-kitab itu. Walidzalika la budda yattali ala kutubi sunnah kulliha, maka seorang mujtahid itu harus kemudian mengetahui semua daripada kitab-kitab hadis itu. Illa wa illa falikulli maqam maqal, kalau tidak hafal falikulli maqam maqal,
maka setiap makom kedudukan itu makol, ada ucapannya. Walikulli fannin ahlun warijal, dan di setiap keilmuan itu ahlun, ada ahlinya, warijal, dan pembesar-pembesarnya dan tokoh-tokohnya. Wa rahimahullahu imra'an arafa qadrahu fawaqafa indahu, maka semoga Allah merahmati seseorang arafa qadrahu, yang kemudian mengetahui kadar dirinya, fawaqafa indahu, dan dia kemudian memahami hal tersebut. Jadi teman-teman sampai nomor 5 ini diberikan peringatan oleh Syekh Hasan itu, jangan sampai kita tidak tahu kadar diri kita. Arba'in Nawawi kita nggak hafal ya, kemudian proklamir diri seorang mujtahid, bicara tentang agama, maka sebutkan likulli maqam maqal, jadi setiap kedudukan itu ada tempatnya sendiri ya, maka harus benar-benar ahlinya yang kemudian berbicara di sini. Wala budda ya'rifa minas sunnati ziyadah anil Qur'an, dan dia harus mengetahui dari sunnah Nabi itu ziyadatan anil Qur'an, sebagai tambahan daripada Al-Qur'an. Seperti apa? As-sahih wa dhaif, dia harus paham tentang konsep dhaif dan sahih, sahih dan dhaif. Wa asma'ir rijal, dia harus mengetahui nama-nama perawi hadis. Wa tarikhihim, mengetahui tarikhnya mereka. Wa manaqibihim, mengetahui manaqib mereka, sejarah hidup mereka. Liya'rifa, agar dia mengetahui adalatahum, keadilan mereka. Wa ya'rifa asbabal jarhi wa ta'dil yahkuma biha alaihim, dan dia juga mengetahui sebab-sebab jarah dan ta'dil agar mereka bisa menghukumi atas mereka semua. Jadi bukan hanya tahu kitab, bukan hanya mengetahui hadis-hadisnya, juga harus mengetahui ilmu-ilmu tentang mustalah hadis itu. Dia tahu ilmu rijal, kemudian mengetahui al-jarh wa ta'dil, sehingga kemudian bisa memberikan hukum terhadap mereka. Memberikan hukum maksudnya menghukumi apakah dia seorang yang thiqah, yang tidak thiqah begitu, dan hadisnya bisa dijadikan hujjah atau tidak. Wa man akhadha sahih minal Bukhari masalan, barang siapa yang kemudian mengambil dari hadis-hadis dalam kitab Bukhari mu'tamidan alaihi, dan dia menggunakan Bukhari itu sebagai pegangan, fahuwa muqallid lahu, maka dalam hal ini orang tersebut adalah muqallid bagi Imam Bukhari, la mujtahid, bukanlah mujtahid. Maka orang yang kemudian dalam fatwa-fatwanya menggunakan hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari itu disebut muqallid kepada Imam Bukhari, bukan mujtahid ya. Nah, ini baru nomor 5. Saya kira sudah banyak yang mundur sampai di sini. Ya, kita ini jauh ya teman-teman dengan syarat-syarat ini ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pembelajar? Yang nomor 1 adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui ya. Sedikit apapun kalau kita amalkan itu insya Allah berkah ya. Dan kita akan tahu kadar kita, bahwasanya kita baru sampai kepada taraf ini, sehingga untuk keilmuan yang kita tidak kuasai, kita jangan bicara di situ. Kita hanya mengajarkan kepada orang-orang hal-hal yang sudah diketahui dari agama, yang kita tahu persis itu. Kalau kita nggak paham, maka kita jangan berbicara tentang hal itu ya. Bisa fatal akibatnya kalau orang tidak bicara pada faknya, itu nanti berbahaya teman-teman. Ada sebuah ungkapan oleh orang Arab itu, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib wal gharaib wal afkar al munharifah. Barang siapa yang kemudian berbicara bukan pada fak wajibnya, bukan pada keahliannya, ata bil gharaib, maka dia akan berkata dengan hal-hal yang asing, berkata dengan hal-hal yang nyeleneh, wal ajaib, dan sesuatu yang mengherankan, wal khurafat, dan juga hal-hal yang berbau khurafat ya. Wal afkar al munharifah, dan juga pikiran-pikiran yang nyeleneh ya. Makanya penting kalian, selain kita tahu kadar diri, juga ketika belajar kepada seseorang, kita cek dulu orang ini faknya dibilang bidang apa begitu ya. Jangan kemudian mengambil ilmu dari orang yang gak jelas. Seperti kalian kalau mau sakit gigi tentunya ke dokter yang spesialis gigi, jangan ke yang spesialis kulit atau yang lain. Itu kan gak jelas. Sama dalam bidang agama, kita belajarnya kepada orang yang fak, bukan kepada orang yang tidak jelas keilmuannya. Baik, yang nomor 6,
ma'rifatu masailil ijma' hatta la yakhriqaha, mengetahui masalah-masalah dalam ijma' sehingga dia tidak melampauinya. Kita harus tahu ijma' apa saja hal-hal yang sudah terjadi ijma' di kalangan ulama sehingga kita tidak menyalahi ijma' para ulama. Jadi penting untuk mengetahui hal-hal yang sudah terjadi ijma' di kalangan ulama. Nomor 7, ma'rifatu usulul fiqh, mengetahui ilmu usul fiqh. Ya. Yang nomor 8 penting ya, karena usul fiqh ini menjadi ilmu yang membuat kita berpikir dengan sistematis, dengan logis begitu ya. Tidak serampangan ilmunya ya. Karena dikatakan oleh Syekh Hasan itu kemarin, banyak orang di zaman ini tidak belajar usul fiqh sehingga mereka fatwanya itu banyak yang salah, keliru gitu. Baik, nomor 8, ma'rifatul lughatil Arab, mengetahui bahasa Arab. Fi nahwiha, baik dalam nahwunya, wa sarfiha, dan sorofnya. Harus tahu nahwu sorof wa balaghatiha, dan balaghahnya. Lianna Allah ta'abbadna bi istinbatil ahkam binaan ala qawaidiha wa qawaniniha. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk istimbat ahkam itu berdasarkan atas kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang ada dalam bahasa Arab. Faman lam ya'rif lughatal arabi, barang siapa yang tidak mengetahui bahasa Arab, fi ulumiha wa fununiha, dalam ilmu-ilmu yang sudah kita sebutkan tadi, nahwu, sharaf, balaghah, fala hadza lahu fil ijtihad, maka dia tidak punya bagian sama sekali dalam ijtihad. Bal la hadza lahu fil ilmi, bahkan dia tidak punya bagian dalam ilmu. Artinya orang yang tidak bisa bahasa Arab jauh dari kata ijtihad. Bahkan di sini oleh Syekh Hasan itu dikatakan orang yang tidak bisa bahasa Arab di sini jauh dari ilmu ya. Ilmu-ilmu keislaman itu mau tidak mau secara jujur kita katakan, kalau dia belajar melalui terjemahan atau hanya mencukupkan kepada hal-hal yang tidak dia tidak bisa berbahasa Arab, maka keilmuannya patut kita curigai ya. Maka di sini bahasa Arab itu menjadi urgen teman-teman bagi orang yang belajar ilmu-ilmu syariat. Wa hadhihi sifat al-mujtahid al-mutlaq, maka semua hal, 8 hal itu kita sebutkan tadi dari yang nomor pertama sampai ma'rifatul lughatil Arab itu adalah sifat-sifat mujtahid mutlak, kasyafi'i seperti Imam Syafi'i, wa Malik dan Imam Malik, wa Ahmad wa Abi Hanifah, dan seperti Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Wa hunaka mujtahidun al-madhhab wa huwa aqallu minhu darajah, ada yang disebut dengan mujtahid madhab yang dia lebih rendah derajatnya, wa mujtahid futya, dan ada istilahnya mujtahid fatwa. Jadi mujtahid itu tingkatannya bermacam-macam kata beliau. Ada yang disebut mujtahid madhab, jadi dia seorang mujtahid tapi hanya dalam satu madhab. Ada mujtahid mutlak, 8 syarat ini harus dimiliki mujtahid mutlak, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Ada mujtahid madhab ya, seperti Imam Rafi'i, Imam Nawawi begitu ya, yang kemudian dia mujtahid dalam satu madhab, Syafi'i, dan itu ada di bawahnya mujtahid mutlak. Ada yang terakhir disebut mujtahid futya, ini mujtahid fatwa, jadi orang yang memberikan fatwa ya. Jadi di Mesir itu ada namanya Darul Ifta ya. Darul Ifta itu adalah sebuah lembaga yang kemudian memberikan fatwa-fatwa terhadap pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin pada sesuai dengan Alkitab, Sunnah, dan kitab-kitab fikih yang mu'tabar. Jadi itu yang diperlukan bagi seorang mujtahid. Ada berapa? 8 hal bagi seorang mujtahid mutlak yang dimiliki oleh imam-imam kita seperti Imam Syafi'i. Jadi kita sebutkan lagi yang 8 itu. Yang pertama adalah al-bulu wal aqlu, kemudian yang kedua adalah al-adalah, yang ketiga adalah fiqhun nafsi, yang keempat adalah al-ilmu bil Quran, yang kelima al-ilmu bis sunnah, yang keenam ma'rifatu masailil ijma', yang nomor 7 ma'rifatu usulil fiqh, yang ke-8 ma'rifatu lughatil Arab. Jadi ada 8 hal yang wajib dimiliki oleh seorang mujtahid mutlak. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas bisa kalian tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga sehat semuanya teman-teman. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.